identitasnya, tapi ngomong seperti itu. Berarti kan dia udah menghina dua agama ya kan? Dengan cara Betul. ini kok berubah ya suaranya ya? Bang Wiro kali ya. Tapi kalau di dalam Islam, kesuciannya Bunda Maria maupun kesuciannya Isa alaihissalam terkait dengan lahir tanpa seorang sentuhan laki-laki, itu murni ditunjukkan sendiri di dalam Al-Quran bahwa Maryam adalah seorang yang soleh, belum pernah tersentuh seorang laki-laki. Lah kalau di Kristen masih ada suaminya, tunangannya yang menyentuh seorang perempuan. Ini yang mengkaburkan sebetulnya. Mengkaburkan terkait dengan kesuciannya Yesus itu sendiri maupun Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran lebih suci. Ibunya belum pernah tersentuh seorang laki-laki sehingga murni bahwa Isa alaihissalam lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki, sehingga pembentengan terkait dengan tuduhan orang-orang Bani Israel terkait dengan perzinahannya Maryam itu dibuktikan dengan mukjizatnya Isa alaihissalam yang masih dalam buayan bisa berbicara. Ini menangkal terkait dengan apa yang dituduhkan. Nah, dengan anak kecil yang di buayan di buayan masih bayi bisa berbicara, ini membuktikan bahwa Tuhan yang lebih berkuasa. Sehingga orang-orang Bani Israel percaya bahwa Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang bapak. Si anak yang masih buayan bisa berbicara dan bisa membentengi ibunya. Ini di dalam Islam, di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran. Ini kesuciannya. Pamir, di bawah ada yang naik, Pak Mamir. Ya. Di bawah ada yang mau naik itu. Mungkin ini dulu. Silakan. Enggak peduli dengan adanya manusia-manusia kafir atau manusia-manusia yang nggak percaya dengan adanya Isa alaihissalam atau Yesus dilahirkan tanpa seorang laki-laki, tanpa menghiraukan, karena anaknya membentengi sendiri. Nah ini, nah kalau di dalam Kristenan kan, apakah mungkin orang Yahudi menerima? Nah, ini berarti kemujizatan kekuasaannya Tuhan terbatas di sini. Nggak seperti di dalam Islam. Di dalam Islam gentle terkait dengan kesuciannya kedua belah pihak ini. Dibuktikan dengan adanya Isa alaihissalam yang mempunyai mukjizat dari bayi. Diberi keunggulan dari bayi. Dari mulai belum bisa berbicara umumnya bayi-bayi, tapi dia bisa berbicara. Inilah keunggulan Isa alaihissalam. Ya, beda dengan Yesus. Kalau Yesus ada laki-lakinya, ya dah, seolah-olah mempunyai darah dari Yusuf, seolah-olah karena apa? Dikaitkan dengan nubuat terkait dengan keturunan Daud. Ternyata Yusuf adalah keturunan Daud. Nah ini jadi kabur kesuciannya Yesus sendiri. Karena apa? Masih ada laki-laki yang seolah-olah ada darah yang mengalir di Yesus. Maka Islamlah yang mengakui kesucian Isa alaihissalam maupun bundanya maupun Yesus itu sendiri tanpa sentuhan seorang laki-laki, dengan kemurnian bahwa itu adalah kekuasaan Tuhan yang bisa dilahirkan seorang manusia wanita yang belum pernah tersentuh seorang laki-laki. Ini dibuktikan di dalam Al-Quran. Gitu Bang. Ya, betul Bapak, itu sesuai penjelasan Al-Quran, no? Tapi dalam Alkitab kami kan berbeda penjelasannya. Bahkan ada cerita yang saya pernah dengar. Sampai saat terakhir pun Maria itu tetap perawan, tak bernoda. Bagaimana pemikiran kita? Dia sudah melahirkan anak tapi tetap disebut perawan, tak bernoda. Bagaimana punya adik? Dalam Kristen kan adik. Bisa dibilang perawan, sedangkan Yesus adiknya ada. Nah itu dia. Yesus punya adik. Makanya kabur Bang. Bener. Perawan jempol berapa kali tuh? Kabur. Kita beda. Maksudnya berapa kali perawan jempol itu kalau begitu? Ah itu beda. Isa itu ternyata nabi kaum Islam
Berbeda dengan kisah Yesus Kristus yang ada di Kristen Katolik. Iya memang. Itu Yesus yang punya adik. Kalau di Islam tidak punya adik. Itu Yesus punya adik lagi. Itu kalau tidak salah dia adiknya 2. Berarti perawan jebol 3 kali. Nah, yang bisa membuktikan, yang bisa membuktikan kesuciannya Maria maupun Isa alaihissalam atau Yesus itu sendiri siapa? Muslim. Dalam Al-Quran, kepercayaan Muslim. Kesuciannya Yesus atau Isa alaihissalam maupun kesuciannya ibunya. Di dalam Islam yang menyucikan. Kalau di dalam Kristen nggak ada kesuciannya karena sudah kawin kok, udah nikah kok. Buktinya waktu mimpi sama malaikat, dia mau menceraikan, maka belum dinikah kok sudah mau cerai. Ayo, siapa yang mensucikan sekarang? Kesuciannya seorang Isa alaihissalam maupun Yesus di dalam keyakinan kedua belah pihak ini. Islam. Tapi kita Makanya nggak kan dikasih memandang mimpi. itu merupakan kekuasaan Tuhan. Mujizatnya Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhir hayatnya tetap perawan, maksudnya bagaimana sampai akhir hayatnya tetap perawan, melahirkan 3 kali? Kan beda konsep. Menurut Al-Quran kan dia jadi Kalau melahirkannya sesar mungkin bisa ya Pak. Perawan 3 kali. Gini loh Bang, maksud di saya Katolik gini loh, dan Bang. Kristen tidak ada. Kalau kita nalarkan secara nalar logika akal kesucian kita sebagai manusia untuk menilai orang yang suci, di mana yang mensucikan orang yang disucikan seorang Kristen maupun Islam? Islam mensucikan Yesusnya atau Isa alaihissalam maupun mensucikan ibunya tanpa sentuhan seorang laki-laki. Dia seorang yang solihah, belum pernah disentuh seorang laki-laki. Ini yang Bahkan dia itu terpilih, bro. dipikirkan. Bahkan Maryam itu terpilih loh Pak Arwin. Ya iya, Iya, orang wanita yang terpilih. Wastofaki wastofaki ala nisa'il alamin, dan aku memilihmu atas wastofaki wa mutahhiroki ala nisa'il alamin. Aku mensucikanmu dan memilihmu dari semua manusia di muka bumi. Itu. Bayangkan. betul. Di kamu terpilih? Enggak terpilih. Karena dia lahir pun dari ibu saja itu sebenarnya dari kitab yang saya baca. Siapa bilang dari bapak? Dari bapak. Tapi gini loh Bang, walaupun Bapak Orang tua Maria itu diceritakan orang tua Maria itu kan mandul. iya betul, Sudah pernah dengar Mandul. ceritanya? ada di dalam Al-Quran juga ada. Orang tua Maria. Iya, dia menginginkan seorang laki-laki sebetulnya. Kalau di dalam Al-Quran ya, dia seorang yang tua. Orang tua Maria ada juga diceritakan di situ ya. Ya iya, Bukan mandul. maksudnya Bukan orang yang tua. mandul. Punya anak kok mandul dari mana? Punya anak mandul. Maksudnya gini, Mengharapkan orang yang laki-laki. tua, nggak mungkin dia Mengharapkan mengharapkan Dia punya anak dari mana? Mengharapkan laki-laki Bukan tapi yang mandul. datang perempuan. Dia kan mengharapkan seorang laki-laki. Gak ada yang mandul, kamu ngarang aja. Mandul kok punya anak? Gimana mandul punya anak? Makanya itu diberikan mujizat buat orang tua Maria itu. Dia pun sama seperti cerita Yesus. Gak ada mujizat, gak ada kemandulan. Itu dia hamil, terus dia bernazar. Kamu pernah baca Al-Quran apa enggak? Jangan ngarang. Dia Enggak, bernazar bahwasanya rahim janin yang ada dalam kandunganku ini aku nazarkan semoga dia menjadi orang yang berbakti kepada Baitul Maqdis, kepada Yerusalem, Masjidil Aqsa. Maksudnya begitu. Tapi ternyata yang dilahirkan perempuan. Nah, ternyata Allah punya rencana lain bahwa yang akan mengabdi bukan perempuan ini, anaknya perempuan ini. Yaitu Isa. Begitu. Mandul dari mana? Orang mandul punya anak. Orang mandul punya anak bagaimana? Umur berapa di situ ditulis? Kamu ini dia aneh. melakukan?
Kamu nih aneh. Orang mandul punya anak. Orang melahirkan 3 kali dibilang perawan. Kamu gimana sebenarnya? Kan akan jadi aneh karena kita beda-beda Alkitab, beda. Ya aneh memang. Kamu ini hari ini punya 2 kelainan loh. Kamu bilang ini orang yang melahirkan 3 kali, kau bilang perawan. Ini yang pertama tadi. Sekarang orang punya anak, kau bilang mandul. Jangan sampai kamu udah terbalik semua pikiranmu ini. Tidak terbalik. Itu di Alkitab saya loh Itu tulisnya tidak begitu. dalam Alkitabnya dia. Gimana orang melahirkan 3 kali masih perawan gimana? Karena dia tidak melahirkan 3 kali, di kita itu 1 kali aja. Secara logika dia punya akal dia Oh, imbang. kuasa Tuhan, Adanya 2 kok. kuasa Tuhan kan Itu biasa kan di Al-Quran. Kenapa ngotot? Emang zaman dulu sudah ada. Emang zaman dulu sudah ada operasi sesar di Belek begitu. kuasa Tuhan kok. Kuasa Iya. Tuhan gimana kuasa Apa Tuhan? nggak mungkin dia Iya, keluar kan biasa tanpa gitu. memecahkan perawannya? Kuasa Tuhan, biasa gitu. Jangan Kuasa Tuhan. Keluar lagi, tapi karena Buset. menjaga kehormatan dia Biasa tetap gitu, 100 kali pun bisa kan kuasa Tuhan. Kuasa Maksudnya Tuhan. tetap perawan, Kuasa maksudnya Tuhan. tetap perawannya perawan. Maksudnya perawannya perawan bagaimana? Sudah jebol, nutup lagi atau memang tidak pernah dijebol? Maksudnya bagaimana? Ya, penting. Jelas. Diceritakan itu tak bernoda. Tak bernoda. Sudah berdarah-darah. Cuma akan bingung, Bang. bos. Bang, Karena ini Mariam konsep itu dalam melahirkan Katolik. berdarah-darah. Bahkan dia seolah-olah Cerita seakan-akan apa sih? Kok sampai menyinggung berdarah-darah itu apa? Tuh. melahirkan Yesus kan berdarah-darah. Perawan. Namanya melahirkan Nggak ada fotonya itu, nggak ada ceritanya. Perawan, Nggak Bang. pernah saya baca ada berdarah-darah di situ. Cuma di Oh, tulis aja, tidak ada fokus pendarahan ya? kain tampin. Nggak ada pendarahannya. Mujizat Tuh. itu. Luar biasa. Nah, Jangan-jangan lahir langsung besar itu. Langsung besar, langsung dewasa jangan-jangan. Mungkin di Al-Quran itu, Bang. Kalau di Alkitab Tidak ada. Kalau di kita kecil, lahir tuh bayi. enggak lah, bayi. Jadi Siapa aja lahir Bisa, bayi. bisa aja loh. Yesus itu adiknya kalau nggak salah 2 di dalam Lahir Bible itu. besar. Ada 2 adiknya. nggak Kok ada. bisa satu mamanya aja. perawan 3 kali melahirkan gimana itu? Perawan itu nggak disetubuhi mungkin. Orang bilang perawan itu bukan masalah disetubui atau tidak, tapi selaput darahnya sudah pecah. Iya. Wah, Yang gimana teknis standar cuma perawan itu selaput darah, bukan masalah disetubui atau tidak. Kan tadi ngomong mujizat Orang dia Tuhan. disetujui kalau burungnya nggak masuk tetap perawan. Ya, definisi perawan lain lah, beda, bedakan Kan dikit. bicara definisinya. tentang konsep kuasa Tuhan. Kenapa kamu membatasi kuasa Tuhan? Iya, bro. Orang dibilang perawan itu standarnya selaput darah. Kalau selaput darahnya pecah udah nggak perawan. Dia ditiduri Itu berkali-kali definisi- kalau selaput darahnya nggak definisi pecah. umum Perawan. Itu definisi umum. Nah, terus definisi apa? Ini definisi definisi khusus, khusus. maksudnya gitu. Khusus. Buset dah. Buset. Mujizat ini, mujizat. Ya namanya mujizat kok. Kan roh Allah yang jadi manusia itu. Kamu nggak akan percaya. Karena kita beda, Bang. Yang penting harus beda ya Kang ya. Pokoknya beda gitu ya. Konsepnya kan nggak akan kamu Udah betul iakan. itu. Yang kuasa Tuhan. Iya, kuasa Tuhan. Dia tetap perawan. Walaupun dia sudah melahirkan. Tapi saya setuju, Pak. Saya setuju kita memang harus beda. Kalau sama saya malu, Pak. Pak, kita memang harus beda. Kalau sama saya malu, Pak. Betul. Saya malu Mata sekali. buta. Mata buta ya buta. Kok bisa dimelein? Bisa di mute. Noise loh. Noise. Mata buta ya buta. Kok bisa Bisa. melek? Ya. Noise. Noise. Bisa mute. Suaranya mantul-mantul. Lahir 3 kali dibilang perawan, ya kan? Orang punya anak dibilang mandul, kan aneh gitu loh. Bingung gitu. Oh, di sono. Datang ke dokter kandungan juga
geleng-geleng kepala ngomongnya apa-apaan gitu kan. Duh, Anda membatasi kuasa Tuhan. Begini, Bang Kem. Ya, Apa yang doubling ini? Pak Angon. Di mute coba Pak Angon. Oh, saya ya. Sorry lanjut. Pak. Iya, Pak Angon. Begini loh, Bang Kem. Bukan membatasi kuasa Tuhan, tidak. Tetapi apa yang apa yang sudah dijadikan narasi itu tidak mungkin itu bertentangan dengan akal pikiran gitu loh. Coba abang pikir, kalau divonis dokter tidak bisa mempunyai anak, ada kelainan di dalam rahimnya, tapi kok bisa melahirkan? Terus yang kedua, melahirkannya normal ya, normal bukan sesar, tapi kok kembali perawan, piye tuh? Enggak, saya tuh mau melanjutkan terkait dengan itu tadi lah, Yusuf tadi. Mujizat namanya, itu namanya. Saya mau melanjutkan terkait dengan Yusuf. Sudah dibilang lahirnya Bukan mukjizat. lahirnya Beda bukan itu, Kem. lahirnya kuasa Tuhan. Tadi sudah dijawab. Kenapa gini loh Bang Mose ya? Yusuf diikutkan di situ, ya tak? Hanya untuk apa? Untuk menggenapi apa itu nubuat. Kenapa? Karena dengan dengan adanya silsilahnya Yusuf sehingga mengalir dari siapa? Yehuda. Dari siapa? Daud. Apakah dari Daud ini ada darah apakah dari Yusuf ini ada darah ke Yesus terkait dengan silsilah nubuatan berkaitan dengan Daud? ya Bapak. Maria pun itu keturunan Daud, Bapak. Siapa bilang? Baca silsilahnya. Bila ada Ada. Dia orang mana? Orang Yahudi Daud kan? itu dari Yehuda. Yang masuk. Daud itu dari Yehuda. Kalau Maryam itu dari Lewi dengan Yehuda. Yang masuk itu yang masuk itu dari Yusuf. Makanya di sini saya kok ada keanehan gitu loh. Kenapa Yusuf dimasukkan di situ? Apalagi jadi suaminya. Walaupun dianggap sebagai tunangan. Tapi ternyata dalam mimpinya mau apa namanya? Mau menceraikan istrinya karena sudah ada hamil, karena sudah hamil. Kan aneh tuh. Begini, coba Bang Amir, Bang Amir, Aneh. jabarkan narasinya begini ya. Yusuf dengan Maria itu status sebelum dibuahi oleh Roh Kudus itu sudah menikah. Karena ketika datang malaikat menyampaikan bahwa Maria itu akan hamil 6 bulan lagi. Ya, itu status dia tuh sebenarnya sudah menikah. Itu statusnya sebenarnya sudah menikah loh. Kalau tidak menikah, tidak akan dibilangkan dia mau bercerai. Bukan menikah, tunangan. Oke, kalau tunangan dia, kenapa dia diam-diam mau menceraikan? Baru di dalam mimpi datanglah malaikat mengasih tahukan, nggak usah kau ceraikan itu. Itu bagaimana itu? Kamu baca nggak kitabnya? Makanya baca Bibelnya sebelum bertunangan ternyata sudah hamil dari Roh Kudus. Tetapi kan berikut ayatnya kan dia mau menceraikan. Makanya keanehan di situ. Saya pikir-pikir keanehannya di situ. Karena mengaitkan dengan nubuat. Berkaitan dengan nubuat. Bapak, Bagaimana Bang Kem? semua yang mujizat-mujizat itu kan aneh menurut manusia. Ya memang gitu. Nggak usah dipikir sampai Enggak, maksudnya kan ini nggak ada hubungannya dengan darah gitu loh Bang. Kalau di Islam kan jelas usah dipikir, Bang Kem. Isa alaihissalam adalah kalau silsilahnya bukan silsilah ya. Kalau menyebutkannya kan Isa bin Maryam bin Maryam langsung ke ibunya. Kenapa? Karena nggak ada bapaknya nih yang adil murni dari Tuhan, sehingga
narasi umumnya bin Maryam, bukan bin lain-lain. Nah itu murni kemurniannya terkait dengan kekuasaannya Tuhan, kesuciannya Maryam, kesuciannya Isa alaihissalam, dilahirkan tanpa campur tangan seorang laki-laki. Kalau juga Kristen gugur sebetulnya, karena apa? Untuk Yesus nggak punya bapak, karena bapaknya apalagi dikaitkan dengan nubuatnya, hubungannya dengan Daud, gugur dong, gugur. Kalau di dalam Islam sudah cato welo-welo kesuciannya kedua belah pihak, sehingga dibentenginya anaknya sendiri dikasih mukjizat. Masih bayi bisa berbicara untuk menangkal terkait tudingan orang-orang Yahudi atau orang Israel menuduh ibunya zina. Anak yang masih buaya langsung ngomong. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Tuhan bahwa oh iya benar bahwa Maria adalah anak, bukan zina, tapi memang ini kekuasaannya Tuhan. Memperkuat imannya orang Israel terkait dengan kekuasaannya Tuhan. Kalau dengan ada Yusuf, gimana? Harus ada silsilah, khawatir disingkirkan kalau nggak ada bapaknya. Lah, ini kekuasaan Tuhan kok khawatir? Nggak ada khawatir dalam Islam. Maka kitab yang paling, kemarin aku sudah bilang, kitab yang paling terang-terangan, nggak mengambigukan, Al-Quran. Posisinya Isa alaihissalam atau Yesus nggak ambigu. Posisinya Maryam, kesuciannya nggak ambigu. Kalau di Kristen ambigu, kesuciannya Maryam ambigu karena ada suaminya. Inilah Al-Quran yang menerangkan hal tersebut, Bang. Kebenaran Al-Quran di sinilah membuktikan apa itu transparannya Al-Quran dengan kesuciannya kedua belah pihak, transparan tanpa tanding aling-aling. Itu, Bang. Sehingga kami sebagai umat Islam percaya bahwa Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari seorang ibu yang suci, sehingga anaknya juga suci, akan dijadikan seorang nabi untuk Bani Israel. Transparan, bukan sebagai Tuhan, tapi seorang yang diberikan mukjizat, menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah liat yang bisa niup langsung hidup. Lebih gamblang lagi mujizatnya. Tertulis di Al-Quran, apalagi mujizat-mujizatnya, Bapak. Mujizatnya bisa menghidupkan, bisa membuat burung dari tanah liat, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa memberikan makan orang banyak. Luar biasa. Lebih hebat di dalam Al-Quran, bro. Lebih hebat. Tapi itu semua adalah kehendak Allah. Bagaimana Yesus katakan, ini semua adalah kehendak Bapa. Apa yang dilakukan Yesus adalah kehendak Bapa. Sama dengan apa yang di dalam Al-Quran, semua adalah kehendak Allah. Transparan. Nggak ambigu. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Nggak ambigu. Kalau di dalam Al-Quran tetap sebagai seorang nabi, seorang manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa seorang sentuhan, seorang laki-laki. Hebat di dalam Al-Quran. Seorang ibu yang suci, anaknya juga suci. Sehingga dikasih namanya Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnu Yusuf. Nggak ada. Karena dilahirkan tanpa seorang bapak kok. Kan di Kristen ambigu. Kenapa? Masih ada masih ada Yusuf. Jadi suaminya lagi saat hamil mau dicerai lagi. Diingatkan malaikat lagi. Lah, gimana ini? Kabur, bro, kesuciannya Isa alaihissalam atau Yesus maupun Bunda Maria. Al-Quran yang lebih suci. Mensucikan kedua belah pihak. Sehingga pembentengan sebagai seorang Isa alaihissalam bisa berjaya bicara saat di bewayan masih belum bisa bicara, tapi bisa bicara, membuktikan kepada orang-orang Israel bahwa ibunya itu orang yang suci. Tidak
Mungkin gini Pak Amir ya. Iya. Ya Pak Amir. Mungkin gini nih teman-teman. Kalau tidak di dalam Al-Quran dituliskan, kami nggak percaya dengan kejadian-kejadian itu semua. Iya kan? Ada manusia lahir tanpa bapak, bisa begono, bisa itu kami nggak percaya. Karena itu tulis dalam Al-Quran dan kami yakin bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, maka kami harus percaya, kami imani. Tetapi ternyata narasi yang kita dengar dari Pak Amir ternyata lebih hebat. Ya kan? Lebih hebat, lebih power gitu kan, lebih pengagungannya lebih jelas gitu ya. Bener-bener dia bisa begono begitu bener-bener, tapi di Anda banyak alasan. Nah kalau gitu ngapain dong gitu kan? Kalau kami enggak, dia lahir tanpa bapak jelas. Gitu. Ada bapaknya. Ambigu bang, kalau menurut saya ya, kalau dia mengatakan bahwa Yesus dilahirkan seorang laki-laki, seorang yang suci, ambigu kan ada suaminya kok. Mau suci gimana? Mau ditutupi kayak apa? Enggak ada kesuciannya. Kalau di Al-Quran jelas. Tanpa sentuhan seorang laki-laki, belum pernah sentuh. Bayangkan belum pernah sentuh seorang laki-laki. Di kitabnya Abah ada suaminya. Apa bedanya dengan yang lain? Iya makanya. Kalau ada bapaknya, apa bedanya dengan yang lain? Itu dia bang. Tapi kalau mau dibilang di sini membuktikan, mana yang membuktikan mensucikan Isa alaihissalam atau Yesus itu? Orang Islam yang mensucikan ibunya. Amir. Kalau mereka bilang begini, dia ini lahir memang ada ibunya, tapi tidak ada sperma bapaknya, tidak ada bapaknya. Oke. Hebat mana Paulus? Paulus nggak ada bapak, nggak ada ibu. Gimana? Paulus nggak ada bapaknya. Makanya ada ibunya Paulus. Ada temanku banyak, Paulus ada bapak, ada ibu. Itu Paulus. Itu Paulus yang mana itu bang? Maka di sini bang, abang harus berpikir. Bang Walker. Pak Haji, saya jelaskan tentang konsep Kristen. Iya, konsep Kristen sama sebetulnya. Ceritanya sama kok. Ceritanya sama. Tapi nggak ketemu. Beda terkait dengan kesuciannya yang kau tuhankan itu bang. Ya. Jadi ini yang diperdebatkan panjang lebar beribu-ribu tahun. Iya. Makanya padahal konsepnya beda gitu. Tapi yang mana Islam bang? Diperdebatin. Karena gini bang, walaupun abang orang Islam dari Roh Kudus, tapi ada laki-lakinya. Ini yang harus abang pikir. Ada silsilahnya dari Daud. Kalau di dalam Islam murni Isa ibnu Maryam. Titik. Mana yang mensucikan di sini? Orang Kristen yang menuhankan Yesus atau umat Islam? Ayo. Ya. Umat Islam kita tidak akan jawabannya karena kita berbeda konsepnya. Kalahnya gimana? Kemudian Kesuciannya Yesus gugur, masih ada Bapak. Kesuciannya Yesus gugur, kenapa? Masih ada Bapak, masih ada tunangan. Di dalam Islam gak ada kesentuh seorang laki-laki. Mana yang memuliakan sekarang? Ya kalau begitu Paulus lebih suci Paulus bapaknya siapa? Makanya harus berpikir lagi bang. Bapaknya ada. Jadi gini Pak Haji Amir. Pak Haji Amir. Ya. Ngomong. Monggo. Oke. Pertama kan kita beda konsep tuh ceritanya. Jadi saya setelah mendengarkan berbeda penjelasan Anda tentang Al-Quran Anda, saya yakin Anda adalah Islam yang sejati. Tetapi kami di Kristen tidak memahami Al-Quran. Kami hanya berdasarkan kitab suci. Dan tertulis di dalam kitab suci itu, Yesus itu satu-satunya manusia yang tak berdosa, makanya dia suci. Di dalam Islam di Al-Quran tertulis begitu enggak? Di dalam Islam juga begitu. Bahkan terakhirnya Yesus, gini ya, tak jelasin ya. Saat Yesus lahir atau Isa alaihissalam lahir, itu belum iblis itu nggak bisa menyentuh. Setan nggak bisa menyentuh Yesus. Di hadisnya ada.
Dia bilang Yesus Mana adalah yang manusia. memuliakan? Pak Amir, dia Ya. bilang Yesus manusia suci tidak berdosa. Kalau di Islam manusia yang tidak berdosa bukan cuma Yesus, semua para nabi tidak berdosa karena mereka maksum. Salah. Di dalam Al-Quran di dalam kitab saya, nabi-nabi itu rata-rata berdosa selama Nah, itu yang harus itu dipahami. itu